teman-teman, kita bertemu lagi di video kali ini. Kerjanya sambil ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Sambil ngobrol-ngobrol tentang usaha itu atau kasab. Orang Sunda suka membahasakan usaha atau mencari nafkah itu kasab, ikhtiar. Usaha itu atau berbisnis atau mencari nafkah itu adalah sebahagian daripada ibadah. Maka barang siapa yang mencari nafkah itu udah mendapatkan nilai ibadah, meskipun dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, atau dia mendapatkan keuntungan dari mencari nafkahnya atau dari usahanya, maka itu adalah dari Allah, karunia dari Allah, kebaikan dari Allah, mendapatkan nilai ibadah, dapat juga mendapatkan keuntungan dari hasil usaha kita. Maka adab kita sebagai hamba, kita ketika diberi keuntungan yang kecil atau bahkan tidak sama sekali, maka kita tidak boleh marah-marah, tidak boleh ngarasula. Kalau kata bahasa Sunda mah ngarasula itu ya aral, marah-marah, tidak terima dengan keadaan yang terjadi, sebab harapannya tidak hasil sesuai harapan. Bisnis yang jujur, tidak saling menipu, tidak menyakiti orang lain, tidak mengesampingkan orang lain, dan tidak zalim terhadap persaingan teman-teman yang sama berjualan sama-sama kita. Maka nanti di hari kiamat orang tersebut akan dikumpulkan bersama-sama orang-orang para anbiya, siddiqin, syuhada, sholihin. Itu at-tajir as-suduq yuhsaru yawmal qiyamah al-anbiya was-syuhada was-sholihin. Jadi kita diusahakan untuk berjualan, berbisnis dengan jujur, dengan adil, tidak menyakiti orang lain, dan tidak menyakiti para pembeli. Itu ya, mudah-mudahan. Dan jangan lupa, karena usaha itu, bisnis itu, atau mencari nafkah itu adalah ibadah, maka di dalamnya pasti banyak rintangan, banyak cobaan, dan banyak pula ujian-ujian yang kita hadapi dalam berbisnis, dalam berdagang. Maka harus sabar dalam menjalaninya. Jangan dibikin marah, jangan dibikin pusing, sebab mencari nafkah itu ada nilai ibadah. Sedangkan setiap ibadah itu pasti akan dikelilingi oleh ujian, cobaan, balai.
rintangan, sehingga kita dicoba oleh Allah apakah kita bisa melewatinya atau tidak dengan ujian tersebut. Termasuk cobaan itu adalah ketika kita diuji oleh para pembeli, seperti pembeli yang bawel, pembeli yang suka nanya-nanya tapi tidak beli, atau pembeli yang nawarnya Masya Allah, itu modalnya juga belum nyampe, maka dia tidak karuan. Contoh seperti kita jual harga 100.000, modal 60.000 atau 70.000, atau modal 80.000. Nawarnya dia sampai 60, sampai 50, bahkan sampai 40.000. Itu kan sama ujian, bikin kita kesal, bikin kita marah, dan paling banyak itu sering banyak. Maka itu juga kita harus sabar untuk menghadapi seperti itu. Dan ujian tersebut ada kalanya di arah penghasilan kita, seperti kebutuhan harian kita itu hari itu, atau kita membutuhkan penghasilan di hari itu 100.000 atau 200.000. Tapi kehendak Allah lain, seperti kita mendapatkan keuntungan di hari tersebut malah sebawah yang kita harapkan, seperti pengennya keuntungan 200.000 malah mendapatkan 100.000, atau kita mendapatkan keuntungan 100.000 tapi malah mendapatkan keuntungan 25.000, bahkan tidak sama sekali, bahkan tidak mempunyai keuntungan sama sekali. Maka itu harus nerima apa yang Allah kehendaki, sebab semua yang terjadi itu tidak lepas dari iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya tugas kita ya nerima yang Allah kehendaki, senang aja. Berarti Allah memberikan maslahatnya segini, hari ini rezeki kita segini, hari ini rezeki kita segini, maka Allah yang mengatur. Maka kita harus menerima apa yang Allah pasti, apa yang Allah bagikan, apa yang Allah kehendaki. Maka ya tugas kita senang aja apa yang Allah kehendaki, gitu ya, biar usaha kita berkah, bahagia. Dan kalau ngobrolin bahagia, ya paling bahagia itu ya kita, sebab kita itu sosok yang diharapkan oleh orang lain. Dan kebahagiaan itu, ciri kebahagiaan ada di diri kita, yaitu adalah banyak orang-orang selain kita yang keadaannya lebih rendah daripada kita, kesusahannya lebih parah daripada kita, kebingungannya lebih dahsyat daripada kita, masalah kondisi terpuruknya lebih parah daripada kita. Itu, maka kita adalah seorang yang berbahagia di waktu ini. Dan di waktu-waktu yang akan datang, kita tetap akan menjadi orang bahagia, sebab berpandangan bahwa tidak ada orang yang paling bahagia terkecuali diri kita sendiri. Dan kapan bahagia itu terjadi? Ya sekarang. Karena apa? Karena memikirkan atau bingung terhadap sesuatu yang belum terjadi atau yang sudah terjadi, maka itu akan menghilangkan kebahagiaan yang ada, gitu ya.
Jadi terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya video ini untuk semua teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.